yang dikasihi Tuhan, shalom. Salam sejahtera, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi kita semua. Sama-sama katakan amin. Senang sekali nyanyi lagu ini. Ku kagum hormat akan Tuhan, akan Engkau Tuhan. Yang setuju dengan saya, yang mau terus menghormati Tuhan, sama-sama katakan amin. Oh haleluya. Saya pernah dengar kata-kata begini. Oh, ketika aku kaya, ketika aku punya ini dan itu, oh aku dihormati. Tetapi ketika aku sekarang enggak punya ini itu, enggak punya apa-apa, enggak kaya lagi, aku enggak dihormati, enggak dihargai, enggak diorangkan. Pernah dengar kata-kata itu? Pak Paryono pernah juga ngomong kepada saya begini. Pak, teman-teman saya itu waktu punya pangkat, dihormati, uang banyak, dihormati. Tapi ketika pensiun, tidak ada jabatan, tidak ada pangkat lagi, pakai baju biasa lagi. Kebanyakan atau sebagian besar teman-temanku itu kena stroke, Pak. Stres. Berarti hidupnya diletakkan pada jabatan, kekayaan, dan lain-lain yang cuma sementara di muka bumi ini. Jangan ya. Mari sama-sama katakan jangan ya. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan. Apakah kita menghormati Tuhan? Nah, jawab dalam hati. Ya. Yuk sama-sama nyanyikan lagu ini yuk. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Jemaat wanita saja ya, ku kagum. Jemaat pria ya, kaum bapak. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Yuk kita membuka Alkitab kita dalam Perjanjian Lama. Keluaran pasal 9 ayat 29. Keluaran 9 ayat 29. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi. Supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Saya ulang, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Saya ulang,
supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Sama-sama ulangi kalimat ini. Mulai dari supaya. 2, 3. Supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Sekali lagi, 2, 3. Supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Sama-sama katakan milik Tuhan. Pernah dengar orang yang berdoa berkata begini, oh ya Tuhan. Ada seorang bapak yang disuruh berdoa, silakan berdoa. Oh Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang punya matahari, bulan dan bintang, yang punya planet-planet, ya, Merkurius, Venus sampai Pluto, Tuhan yang punya. Tanah Tuhan punya, sungai, laut Tuhan punya. Semua Tuhan punya. Lalu dia diam sebentar. Oh iya Tuhan, lalu punyaku apa Tuhan? Jemaat, punya kita apa? Mata milik siapa? Tangan milik siapa? Kaki milik siapa? Pakaian yang kita pakai milik siapa? Rumah yang kita tinggali milik siapa? Sepeda motor, mobil yang kita punyai, yang kita kendarai milik siapa? Coba nyanyi lagu Ku Tak Membawa Apapun Juga. Berapa hari yang lalu saya mendengar jemaat berkata begini. Seorang ibu, Pak Gembala, saya tidak senang khotbah nangis-nangis. Saya tidak senang khotbah soal susah-susah gitu, kematian. Aduh, nggak senang. Yang sukacita gitu loh, yang gembira gitu loh, yang berkat-berkat gitu loh. Nah, ini mirip dengan yang dikatakan oleh Bapak Gembala senior kita ya, Bapak James Rubino, ya. Ibadah di umum itu ya agak susah karena banyak macam hobinya, kesukaannya. Ada yang suka serius, ada yang suka guyon-guyon, humor gitu ya. Ada yang suka pengajaran kenceng gitu ya. Ada yang suka ringan-ringan, gak suka berat-berat gitu. Ada yang suka khotbah 45 menit, 1 jam. Ada yang suka setengah jam, bila perlu 15 menit Pak Pendeta. Bila perlu 5 menit Pak Pendeta. Ringkas kesimpulannya aja, rangkumannya aja Pak Pendeta. Jangan bertele-tele. Nah terus saya harus nuruti yang siapa? Ya, ada yang suka lagu baru, ada yang suka lagu lama gitu. Nah, akhirnya diputuskan WL disuruh nyanyi separuh baru, separuh lama. Ya, tidak gampang menyenangkan semua orang. Yang mengerti katakan amin. Orang tua tidak gampang menyenangkan semua anak-anak. Yang punya 5 anak, yang punya 10 anak, tidak gampang. Ya. Papa pilih kasih, aduh sudah berusaha seadil-adilnya. Masih dikatakan pilih kasih. Ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Yang setuju dengan lagu ini katakan sama-sama setuju. Ya ada betulnya kok bicara kematian. Kok kayak gak kerasan di bumi ini ya. Ya di sisi lain ada betulnya juga. Jangan terlalu kerasan di bumi ini. Kita kan gak selamanya di muka bumi ini. Dan kita kan gak tahu kapan dipanggil Tuhan. Gak nunggu tua, gak nunggu sakit. Yang setuju katakan amin. Dan supaya kita mengingat hidup ini sementara dan mengingat siapa kita, siapa Tuhan. Dan membuat ketika kita masih hidup di dunia ini, membuat kita ayo hidup sebaik-baiknya untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah baik. Katakan sama-sama, Tuhan sudah baik. Makanya kita terpacu, termotivasi untuk baik. Karena Tuhan sudah baik. Jadi jangan dibalik ya. Kita berusaha baik supaya Tuhan semakin baik sama kita. Enggak. Kita harus baik, kita semangat untuk baik karena Tuhan sudah baik. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Kita berkata sebab Dia baik dari kekal sampai selama-lamanya. Yesus baik, Tuhan baik. Saya kadang-kadang bosan berdiri di situ, saya harus jalan-jalan. Tapi istri saya bilang, saya khawatir yang kalau kamu jalan-jalan di tangga ini takut jelungup. Kayak mama. Orang tua hati-hati. Anak muda peduli itu keren, sama-sama katakan keren. Anak muda ketika lihat orang tua di sekitar kita, di rumah, di jalan, gandeng. Nanti diambil mantu nanti. Anak muda katakan amin. Dulu saya dapat istri ini karena kan mama papa mertua tak gandeng, calon. Diambil mantu saya. Coba kembali lihat Keluaran tadi. Kalimat terakhir yang kita baca apa? Supaya engkau mengetahui bahwa ya sebagian kita kalau ditanya berapa persen milik Tuhan? 10%. Ya ada benarnya. Cara Tuhan mendisiplin umatnya, cara Tuhan untuk sebagian memastikan apakah kita cinta Tuhan atau cinta uang, itu salah satu cara mendeteksinya itu. Sadar bahwa 10% milik Tuhan, 90% milik kita. Deal, sepakat, janji. Tapi di sisi lain kita sadar juga bahwa semua milik Tuhan, bukan 10% tapi 100%. Semua milik Tuhan. Lagu tadi mengatakan, ku tak membawa apapun juga. Kita lahir tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Kita lahir telanjang, pulang dengan telanjang. Yang setuju katakan amin. Semua titipan Tuhan. Beberapa kali kan saya berkata, menceritakan kesaksian Bapak Insinyur Jarod Wijanarko di YouTube itu ada kan ya. Saya beberapa kali nonton, senang sekali kesaksiannya. Dia punya masalah bertubi-tubi, 100M habis dalam sekejap karena pandemi, karena bisnis online ya. Perusahaannya di puluhan kabupaten di Indonesia ini tutup semua. Pelayanan di Bali, pulang, rumah berapa ratus juta habis ludes terbakar. Apalagi ya, istri ditipu orang berapa 300 juta mungkin. Ketik aja ya, Insinyur Jarod Wijanarko di YouTube ada. Seminggu lalu apa 2 minggu lalu seorang bapak nangis ketemu saya, Pak Pendeta, sekitar
belasan tahun, 17 tahun saya dipercaya kakak saya untuk megang, untuk menjalankan, untuk mengoperasikan pabrik plastik. Dan berapa hari yang lalu dia bilang, pabrik plastik berapa ton? 200 ton, 300 ton terbakar. Dia nangis. Saya belum sih ngalami kayak gitu, puluhan juta, ratusan juta. Bapak Ibu sudah mengalami belum? Bagaimana? Meso-meso atau kecewa atau marah atau Tuhan beri kekuatan aku ya. Tuhan tolong nyebut nama Tuhan Yesus. Kalau kita berpikir bahwa semua milik Tuhan, maka kita tertolong untuk tidak stres depresi. Bapak Ibu, semua milik Tuhan, sama-sama katakan milik Tuhan. Semuanya titipan Tuhan. Saya ulang lagi ya, keponakan saya Matthew pernah ngomong sama saya, belajar dari tukang parkir, ya, tidak sombong, meskipun punya banyak mobil, tapi dia sadar semua hanya titipan. Jadi ketika mobilnya diambil, dia tidak marah, cuma titipan kok. Bu, Pak, kalau Tuhan beri, kita berkata apa? Terima kasih. Kalau Tuhan ambil, kita berkata apa? Enggak Tuhan, kok enak. Timbilen Tuhan. Ngasih, diambil lagi. Bolo boleh berdiri? Bolo pakai jam tangan enggak? Tak titipi jam tanganku ya. 2 bulan ya, ini kembalikan ya. Mau enggak karunia menikmati? Ya, tak pinjemi ya, tak titip ya. Jaga bapak ya, ini pemberian dari istri saya ini. Nah, langsung pakai. Tangan kanan atau tangan kiri? Awas kebalik. Dititipi, dipinjemi, berkata apa? Terima kasih. Nanti kalau tak ambil, boleh enggak? Oh ya. Paham jemaat? Berapa bulan, berapa tahun ya Aaron dipinjemi mobil sama bosnya, mobil perusahaan dipinjemi pakai, nggak tahu kemarin atau belum mau diambil lagi sama bosnya. Sama-sama sekali lagi katakan semua titipan. Haleluya. Nah, Pak Mul. Pak Mul sudah sepuh ini. Pak Mul usia berapa? 78. Wow, luar biasa. Boleh beri tepuk tangan untuk Pak Mul. Ya. Bos Wandi, Pak Osea, Bu Lydia, Mak Ruslan, ini orang-orang tua yang datangnya pagi-pagi banget ini. Saya belum datang, sudah datang. Bu Artima. Ya. Umur 72. Saya 27, Bu. Pak Mul, saya titip uang ya, boleh Pak Mul ya? Boleh. Nanti 2 bulan lagi kembalikan ya Pak Mul. Boleh pakai, boleh buat beli nasi campur, boleh ya. Tapi nanti 2 bulan lagi kembalikan ya Pak Mul. Siapa lagi yang mau saya titipi? Pak Nofli, saya titip anak saya 2 ya. Oh haleluya. Terima kasih Pak Nofli. Pak Nofli orangnya baik. Kita kembali ke jalan yang benar ya. Kita baca Alkitab dulu. Enggak, tadi juga benar juga.
Kalau kita membaca tadi Keluaran 9 ayat 29, ayat-ayat sebelumnya, sesudahnya tentang Musa, tentang bangsa Israel, dan tentang Tuhan, tentang masalah dan tentang mujizat. Di balik batu ada udang. Di balik masalah ada mujizat. Sekali lagi, kalimat terakhir di ayat 29 nanti berkata, supaya engkau mengetahui. Kadang umat Tuhan tidak tahu, kadang umat Tuhan perlu diingatkan bahwa bumi adalah milik Tuhan. Buktinya lupa apa? Tidak hormat sama Tuhan. Itu bukti nyata, tidak hormat sama Tuhan. Karena Tuhan tidak kelihatan. Bos yang kelihatan, oh hormat sama bos. Bos yang gaji. Bos yang punya banyak uangnya. Bos yang kasih mobil. Bos yang kasih rumah. Presiden, raja, hormat. Pemimpin tertinggi. Oh, senang bangga kalau diundang makan malam bersama. Semalam tidak tidur karena terlalu senangnya. Diundang Tuhan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Yuk umatku kumpul yuk, berbakti yuk, beribadah yuk, seneng enggak? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, oh terjadi air jadi darah, semua katak nurut, semua nyamuk nurut, semua lalat pikat, berbagai macam lalat nurut perintah Tuhan. Alam semesta tunduk sama Tuhan. Sampar, hujan es, barah, segala macam penyakit kulit, belalang, gelap gulita, Tuhan bisa datangkan. Coba 3 detik kita tutup mata. 1, 2, 3. Masih kelihatan ada terang. Rasul Paulus pernah buta 3 hari. Apa gunanya kekayaan, kepinteran, segala sesuatu yang kita punya, tapi buta. Apa gunanya punya seisi dunia ini, tapi kita tidak ada roh lagi. Diam. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jemaat, pengertian ini membuat kita semakin hormat sama Tuhan. Semua milik Tuhan. Terutama roh kita milik Tuhan. Dan yang terakhir, kematian anak-anak sulung. Termasuk anak sulung. Papa, mama, siapa yang enggak cinta anak sulung? Dinanti bertahun-tahun, dinantikan bertahun-tahun, lalu Tuhan bawa kepadaku. Wow, nangis. Di masyarakat kita ada beberapa titik fasilitas umum. Dan beberapa titik ada plang bertuliskan milik pemerintah, milik negara. Sebagian saudara kita, sebagian masyarakat kita menggunakan itu berapa bulan, berapa tahun, lalu suatu waktu diambil atau dibongkar oleh Satpol PP. Kadang marah ya. Bahkan sebagian minta ganti rugi.
Bapak Ibu kuat ya. Orang-orang yang kita kasih kadang diambil sama Tuhan. Terus mengingatkan pada diri sendiri, anakku milik Tuhan, orang tuaku milik Tuhan, pasangan hidupku milik Tuhan. Sewaktu-waktu memang Tuhan ambil. Kuat ya Bapak Ibu. Termasuk harta kita. Barang-barang yang kita miliki Tuhan ambil. Kuat ya Bapak Ibu. Semua milik Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Kita baca Roma 14 ayat 8. Pak Mul, tadi titipan saya, kalau saya lupa, kalau saya tidak minta, tidak usah dikembalikan ya Pak Mul ya. Kalau bolu saya selalu ingat ya bolu. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Katakan amin. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Katakan amin. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Katakan amin. Wow. Kita menyanyikan lagu yang pertama tadi. Yesus Engkau Juru Selamatku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di. Bait pertama ya, walau ku harus berjalan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang ku sembah. Yesus Kau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan.
besar setiamu Tuhan di hidupku, di hidupku. Kita lihat Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Satu, baca sama-sama. 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dimohon jemaat tidak salah paham dulu. Kadang kita kan tergoda untuk berkata bahwa Tuhan ini ngambil-ngambil punyaku, maunya diberi terus saja lah, jangan usah ngambil-ngambil, nggak usah minta-minta. Semua seizin Tuhan dan pasti Tuhan punya rencana khusus untuk kita dan pastinya untuk mendewasakan rohani kita. Sama-sama katakan mendewasakan. Ya, mendewasakan rohani kita. Masihkah kita berkata Tuhan pelit? Masihkah kita berkata Tuhan hobinya suka ngambil milik kita, menghai milik kita? Dan kita kan manusia sukanya, Tuhan ini hakku Tuhan, jangan ambil Tuhan, aku masih mau, aku masih butuh. Masihkah kita berkata Tuhan pelit? Padahal Tuhan suka, hobinya itu suka memberi. Dan di ayat ini kita mendengar, kita membaca bahwa nyawanya saja diserahkan bagi kita. Di awal-awal, di pertengahan tadi kita membaca, mendengar bahwa semua milik Tuhan. Tuhan yang punya semua, katakan amin. Dan Tuhan itu bagi kita, loh. Semua milik Tuhan, katakan semua milik Tuhan. Loh, kita sekarang baca bahwa Tuhan milik kita. Pak, Bu, senang nggak? Bahagia nggak? Loh, ini gimana sih? Loh, ujung-ujungnya kita dibawa pada pengertian bahwa kita punya Tuhan. Tuhan milik kita. Tuhan yang punya semua. Kita punya Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menebus hidup saudara dan saya. Dia yang mengampuni segala dosa kita. Dia yang berikan nyawanya untuk kita. Loh, Pak, Bu. Enggak ya, sudah enggak ada salah paham lagi dengan Tuhan ya. Hidup ini jadi ringan gitu loh. Terserah Tuhan. Tuhan beri, terima kasih. Tuhan ambil, terima kasih. Semua titipan Tuhan, semua milik Tuhan, terima kasih. Tenang, tenang. Kita punya Bapak yang punya segala-galanya. Terserah Big Boss, terserah Tuhan. Sama-sama katakan terserah Tuhan. Saya undang para pelayan Tuhan maju ke depan. Berapa waktu lalu saya nonton sama anak saya sama ponakan saya. Miracle apa? Incel. Dodok. Apa ya? Dibenci, mau apalah dikeplak lah, dipukuli lah apa, dipisui lah apa. Tapi ketika
Jemaat, perhatikan baik-baik. Ketika dia menyelamatkan salah satu ketua geng yang di tahanan itu, Dodok menyelamatkan dari tusukan pisau. Dia yang menyerahkan tubuhnya ditusuk. Yang istilahnya ketua premannya di penjara itu, jadi, Dok, terima kasih ya Dok, kamu menyelamatkan aku ya Dok. Sekarang kamu minta apa aja Dok, tak kasih Dok. Penjahat jadi baik karena dia menyelamatkan nyawanya. Gimana kalau kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh Yesus Kristus? Gimana kita nggak limpah dengan syukur, terima kasih? Nyawa loh, kita hargai nyawa berapa rupiah? Berapa puluh juta, berapa ratus juta, berapa miliar kita hargai nyawa, Pak, Bu. Yesus Kristus mengasihi kita, kasihnya terbukti dia mati di atas kayu salib untuk kita semua. Katakan amin. Nyawanya saja Tuhan berikan kepada kita, apalagi yang lain-lain. Kalau belum sabar, semua itu ujian iman. Sama-sama katakan ujian. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami. Kami juga mau mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni kami. Kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, bahkan mendoakan, bahkan memberkati. Berat bagi daging kami, tapi karena Tuhan yang suruh, kami mau. Karena itu yang terbaik. Oh, firman-Mu dahsyat Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sekarang kami mau menerima perjamuan kudus ini, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kami mau terima dengan rasa hormat akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut perjamuan kudus ini. Semua berkata sama-sama, amin, amin. Cuma dipersilakan duduk, para pelayan perjamuan kudus akan melayani kita semua. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan
punya juru selamat. Wow. Jemaat, kita punya juru selamat. Jemaat. Wow. Thank you. Tuntutan surga sempurna. Wow, siapa yang sempurna? Hanya Yesus Kristus. Wow. Dia juru selamat yang luar biasa, yang sejati. Katakan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat sendiri ya, sama keyboard ya. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Wow, siapa yang menghormati Bapa, dia akan kuhormati. Jemaat, hormati Bapa, hormati Tuhan. Jemaat, mau jadi apa kita gak menghormati Tuhan yang punya segala-galanya. Wow, lebih takut sama Tuhan ya jemaat. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Dengar baik-baik, Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Wow. Yesus berkata, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Wow. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Jemaat Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Wow, amin, haleluya. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Wow. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Puji syukur. Terima kasih Yesusku. Terima kasih
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Semua yang terbaik terjadi dalam keluarga kami Tuhan. Amin. Semua yang terbaik terjadi dalam gereja kami Tuhan. Semua yang terbaik terjadi dalam negeri Indonesia tercinta Tuhan. Keluarga kami milik Tuhan, gereja ini milik Tuhan, Indonesia milik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah, berkaryalah. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Terjadilah sesuai kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kembalilah, pulanglah ke tempat kita masing-masing dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Oh, haleluya. Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus